Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Irna Mariana, NIM 200100024, kelas B1 2020, mata kuliah bimbingan dan konseling klasikal dengan dosen pengampu Ibu Siti Fatimah SPC MPD. Di sini saya akan memaparkan materi motivasi berprestasi. Baik, ke pemaparan materi pertama, definisi motivasi berprestasi. Menurut McClelland, motivasi berprestasi merupakan dorongan yang menggerakkan individu untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam mencapai tujuan. Selain itu juga, motivasi berprestasi merupakan motivasi sosial yang mengerjakan sesuatu berharga atau penting untuk memenuhi standar keunggulan dari apa yang dilakukan seseorang. Yang kedua, yaitu tentang aspek-aspek motivasi berprestasi. Jadi, berprestasi merupakan idaman setiap orang, baik itu prestasi dalam bidang pekerjaan, pendidikan, sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Dengan adanya prestasi yang pernah diraih oleh seseorang, akan menumbuhkan semangat baru untuk menjalani aktivitasnya. Nah, di sini menurut McClelland, setiap orang memiliki 3 motif. Yang pertama, motivasi berprestasi, yang kedua, motivasi bersahabat, dan yang ketiga, motivasi berkuasa. Nah, di sini khusus mengenai motivasi berprestasi merupakan ciri seorang yang mempunyai harapan tinggi untuk mencapai keberhasilan daripada ketakutan kegagalan. Dengan adanya motivasi berprestasi dalam diri individu akan menumbuhkan jiwa kompetensi yang sehat dan akan menumbuhkan individu-individu yang bertanggung jawab. Adapun kebutuhan berprestasi bagi seseorang menurut Biscop sebagai kekuatan dalam diri seseorang untuk melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, mengatasi hambatan-hambatan. Yang kedua, melawan dan mengatasi orang lain. Yang ketiga, menyelesaikan sesuatu yang sukar. Yang keempat, menguasai, memanipulasi, dan mengorganisasikan objek-objek fisik, manusia, atau ide-ide. Dan yang terakhir, meningkatkan harga diri dengan kesuksesan dalam melatih atau menggunakan kemampuan khusus. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi. Menurut McClelland, ada beberapa faktor yang berpengaruh pada motivasi berprestasi. Yang pertama, cita-cita. Cita-cita dapat didefinisikan sebagai keinginan, harapan, atau tujuan yang selalu ada dalam pikiran. Jadi tidak ada orang hidup tanpa cita-cita, tanpa berbuat kebajikan, dan tanpa sikap hidup. Cita-cita juga merupakan perasaan hati yang menjadi suatu keinginan yang ada dalam hati. Nah, cita-cita juga merupakan salah satu unsur dari pandangan hidup manusia. Jadi, sesuatu yang ingin digapai oleh manusia tersebut melalui usahanya. Yang kedua, kemampuan peserta didik. Kemampuan di sini yaitu kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsistensi sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki. Yang ketiga, yaitu kondisi peserta didik. Kondisi peserta didik ini meliputi kondisi jasmani dan rohani yang memengaruhi motivasi belajar. Kondisi jasmani dan rohani peserta didik yang terganggu akan sangat berpengaruh pada peserta didik dalam memusatkan perhatian belajarnya. Yang keempat, kondisi lingkungan. Lingkungan peserta didik dapat berupa keadaan alam, tempat tinggal, pergaulan sebaya, dan kehidupan kemasyarakatan. Sebagai anggota masyarakat, peserta didik dapat terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Kondisi lingkungan yang baik akan memperkuat motivasi belajar.
Dan yang kelima, unsur-unsur dinamis dalam belajar. Di sini peserta didik memiliki perasaan, perhatian, kemauan, ingatan, pengalaman hidup. Lingkungan peserta didik berupa keadaan alam lingkungan, tempat tinggal bergaul, juga mengalami perubahan. Lingkungan budaya peserta didik yang berupa surat kabar, majalah, radio, televisi, dan lain-lain semakin menjangkau peserta didik ke semua lingkungan tersebut, mendinamiskan motivasi belajar. Pengajar profesional diharapkan mampu memanfaatkan kondisi dinamis tersebut dalam pembelajaran untuk memotivasi belajar peserta didik. Yang keenam yaitu upaya pengajar dalam pembelajaran peserta didik. Pengajar dalam tugas profesionalnya mengharuskan belajar sepanjang hayat. Selain dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya, juga harus dibangun lingkungan sosial pengajar, lingkungan budaya pengajar, dan kehidupan pengajar perlu diperhatikan oleh pengajar. Prestasi dan teladan memilih perilaku yang baik sudah merupakan upaya pembelajaran peserta didik. Kiat-kiat menumbuhkan motivasi berprestasi. Nah, di sini ada tanda-tanda orang yang memiliki dorongan kesuksesan tinggi, antara lain yang pertama, lebih suka dan puas terhadap prestasi hasil usaha sendiri. Yang kedua, memiliki keyakinan bahwa sukses itu bukan karena nasib mujur, tetapi hasil sebuah perjuangan. Yang ketiga, kegagalan bukan berarti kita sial, tetapi usaha kita yang kurang maksimal. Yang keempat, apapun hasil yang akan saya peroleh, saya akan tetap berusaha maksimal untuk melakukannya. Dan yang terakhir, dalam hidup kita akan senantiasa menghadapi masalah. Bagi saya, masalah harus dihadapi, bukan dihindari. Bagaimanapun caranya, saya harus menemukan pemecahan yang terbaik. Sekian pemaparan materi tentang motivasi berprestasi.